warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 25 Puslatbang KDOD LAN RI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kegiatan aktualisasi saya selama habituasi. Adapun judul aktualisasi saya adalah optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kemahasiswaan atau SIMKM dalam meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa. Dengan rangkaian kegiatan aktualisasi saya sebagai berikut. Yang pertama, membuat dan menyusun pedoman tentang Sistem Informasi Akademik Manajemen Kemahasiswaan atau SIMKM. Yang kedua, membuat standar operasional prosedur atau SOP penggunaan layanan dalam aplikasi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi SIMKM. Yang keempat, melakukan survei evaluasi penggunaan pedoman SIMKM. Yang kelima, melakukan pendampingan penggunaan SIMKM kepada mahasiswa. Untuk kegiatan pertama, membuat dan menyusun pedoman tentang SIMKM. Pedoman ini dibuat agar nantinya dapat digunakan oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai panduan dalam menggunakan aplikasi SIMKM dalam mendapatkan layanan yang ada di dalamnya. Tahapan yang pertama dilakukan adalah mereview aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kemahasiswaan. Pada tahapan ini, saya melakukan previewan terkait aplikasi SIMKM. Reviewan dilakukan dengan cara menelusuri di internet dan juga menanyakan langsung kepada pengelola. Tahapan kedua, berkonsultasi dengan mentor dan pengelola terkait pengaksesan sistematika pedoman dan masukan-masukan. Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut langkah penggunaan SIMKM yang nantinya akan dinarasikan langkah-langkah penggunaan tersebut. Tahapan ketiga, menyusun draft pedoman penggunaan aplikasi SIMKM, mendeskripsikan langkah-langkah penggunaan, dan kemudian mengambil gambar setiap proses dalam menggunakan aplikasi, mulai dari login sampai dengan mendapatkan layanan yang diinginkan. Kegiatan kedua, membuat SOP, penggunaan layanan dalam aplikasi. SOP ini nantinya akan menjadi standar baku, acuan dalam proses mendapatkan layanan di SIMKM. Tahapan pertama, berkoordinasi dengan mentor terkait pembuatan SOP layanan. Koordinasi di sini melakukan diskusi terkait dengan SOP, eksistensi SOP, fungsi dan tujuannya. Tahapan kedua, mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan penyusunan SOP layanan di SIMKM. Pembuatan SOP nantinya perlu mengetahui format atau template yang sesuai dengan ketentuan, kemudian memasukkan dasar hukum, kualifikasi pelaksanaan pihak-pihak yang terlibat. Tahapan ketiga, menyusun draft SOP layanan dalam aplikasi SIMKM. Dalam prosesnya, melakukan list SOP sesuai dengan layanan pada SIMKM, menerapkan template, kemudian menyesuaikan dengan prosedur dengan sistem online, membuat diagram alir yang sesuai dengan tahapan. Kegiatan ketiga, melakukan sosialisasi aplikasi SIMKM. Kegiatan ini penting dilakukan agar mahasiswa mengetahui keberadaan aplikasi, mengenai manfaat penggunaan layanan yang tersedia di dalamnya, serta cara menggunakan. Tahapan pertama adalah berkoordinasi dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Tahapan kedua, melakukan persiapan kegiatan sosialisasi. Persiapan kegiatan di sini mendiskusikan teknis pelaksanaan kegiatan, membahas rundown acara, penentuan tempat, waktu kegiatan, dan hal lainnya. Tahapan ketiga, melakukan diskusi bersama mahasiswa mengenai aplikasi SIMKM dalam bentuk workshop. Kegiatan dimulai dari persiapan panitia dalam mengurus keperluan acara, registrasi peserta workshop, pembukaan acara, penyampaian materi mengenai aplikasi, dan layanan di SIMKM. Kegiatan keempat, melakukan survei evaluasi penggunaan pedoman aplikasi. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat respon daripada mahasiswa mengenai pedoman SIMKM yang sudah dibuatkan. Tahapan pertama, membuat draft pertanyaan kuesioner sebagai evaluasi. Membuat draft pertanyaan kuesioner sebagai instrumen evaluasi, kemudian memasukkan ke JForm. JForm ini merupakan media yang digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari mahasiswa yang nantinya disebarkan. Tahapan kedua, menyebarkan kuesioner, meminta mahasiswa untuk mengisi kuesioner melalui JForm. Setelah instrumen dibuatkan, maka kemudian disebarkan, penyebaran melalui media WhatsApp, dan juga meminta bantuan kepada rekan-rekan dosen untuk menyebarkannya. Tahapan ketiga, melakukan evaluasi, membuat hasil laporan kuesioner sesuai dengan apa yang telah diisi mahasiswa. Dari data yang diperoleh, kemudian dianalisa mengetahui tanggapan mahasiswa mengenai pedoman yang sudah dibuat. Kegiatan kelima, melakukan pendampingan penggunaan aplikasi SIMKM. Pendampingan ini dilakukan agar mahasiswa memahami dalam menggunakan aplikasi, kejelasan mengenai tahapan penggunaan aplikasi.
Tahapan pertama, berkoordinasi dengan mentor terkait pendampingan penggunaan SIM KM, melakukan koordinasi, mendiskusikan teknis ketika pendampingan yang nantinya dilakukan. Tahapan kedua, melakukan pendampingan teknis pengaksesan SIM KM. Pendampingan ditujukan kepada mahasiswa agar mempermudah pengaksesan melalui pendampingan secara langsung. Dan layanan prima kepada mahasiswanya, itu layanan yang baik, efektif, efisien, tepat, dan memuaskan. Salah satu layanannya adalah layanan administrasi berbasis online, yaitu menggunakan aplikasi SIM KM. Namun, aplikasi SIM KM ini belum dapat dimaksimalkan oleh mahasiswa. Untuk itu perlu adanya kegiatan aktualisasi dan sosialisasi terhadap mahasiswa. Kami mengharapkan kepada peserta Latsar untuk dapat membantu mengaktualisasikan aplikasi SIM KM.